Ya, agenda berikutnya adalah ada klarifikasi dari Dewan Penguji. Kemudian pertama, penguji utama terlebih dahulu Ibu Maharani Tias, Junior Versi Psikolog, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Sidang Ibu Dr. Retno Pangestuti MPSI Psikolog, kepada yang terhormat kolega penguji Ibu Dr. Dedis Jazilnya MPSI Psikolog, dan kepada saudari Kumala Lestari ya. Saya ini mode saving mode ya, karena lagi puasa ya. Nanti kalau semangat ketok raposo gitu ya. Oke, baik. Mbak Kumala ya. Judulnya cukup menarik ya. Panggil siapa Mbak? Panggilannya siapa? Mala, Mbak Mala ya. Mbak Mala, judulnya cukup menarik ya. Cuma di sini nanti memang perlu ada beberapa yang harus kamu tambahkan ya di latar belakang ya. Di latar belakang itu kamu perlu menjelaskan secara konkret ya bagaimana sih dinamika dari post traumatic growth itu ya. Jadi kalau menurut saya Mbak Kumala ini terlalu banyak menjelaskan terkait dengan catatan tahunan KDRT, Spekham bla bla bla. Ya itu penting. Tapi justru kamu terlalu banyak memberikan informasi itu sehingga menutup bagaimana sih dinamika atau urgensi dari dinamika post traumatic growth itu sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, karena kamu di sini kan masuknya nanti di psikologi Islam ya. Kamu mengarahkannya ke kaitannya dengan psikologi Islam ya. Sehingga kamu juga perlu menambahkan bagaimana sih konsep seorang istri gitu ya dalam pandangan Islam gitu ya. Kenapa kok dia itu mau bertahan meskipun sudah mengalami kekerasan. Nah, apakah mungkin ini saya make sure juga subjek prelimmu ini dia bekerja nggak, wanita karir nggak atau IRT nggak? Nah itu ya, apakah karena mungkin dia itu hanya punya suami untuk tempat bergantung sehingga mungkin kalau dia mau mengajukan perceraian itu dia takut dan segala macam karena alasan itu, atau dia mengembalikan ke faktor alasan agama. Itu kamu sudah sempat bahas nggak di prelim? Nah itu nanti ditindaklanjuti lagi ya, coba dikonfirmasi, atau kalau mungkin dari hasil pertanyaan wawancaramu itu coba nanti ditinjau lagi sudah ada belum itu, kalau belum nanti ditanyakan ya. Dan juga nanti kamu perlu melihat dari sudut pandang kondisi saat ini ya Mbak ya, dimana mungkin kalau saya melihat trennya itu ya, bahwa kalau orang zaman dulu itu wanita itu adalah konco wingking. Artinya apa? Artinya perempuan yang menyandang status atau gelar sebagai janda itu seolah-olah sebagai momok masyarakat gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, hal tersebut tuh menjadi sebuah hal yang biasa, dengan mengatasnamakan kesehatan mental itu lebih penting daripada menikah dengan pasangan yang toksik. Itu kamu perlu membahas itu Mbak di latar belakang, dicatat tuh ya, ini saya kalau habis ngomong lupa biasanya ya. Nah, jadi kamu perlu menjelaskan apakah dengan adanya fenomena itu tuh menjadi ada pergeseran mungkin nilai-nilai pernikahan atau tidak ya bagi seorang muslimah gitu ya. Nah, jadi nanti kamu perlu menjelaskan apakah memang dia itu bertahan karena kan ada ya gini Mbak. Kalau ada tuh kemarin yang tukang servis cuci di tempatku tuh istrinya dua karena kebetulan dia menganut paham yang ini ya, jenggoten yang celana cingkrang itu loh ya. Nah itu Mbak, nah apakah mungkin karena saya nggak tahu, nanti kamu perlu konfirmasi juga apakah dia itu Islam ini karena background keislaman yang tertentu ini juga mempengaruhi cara berpikirnya dia. Nanti kamu harus memastikan dia background keislamannya seperti apa juga, apakah dia yang menganut paham seperti itu sehingga memang harus patuh tunduk pada suami ya, atau mungkin dia yang Islamnya yang mungkin lebih modern bahwa ya kesehatan mental itu lebih penting dan lain sebagainya. Itu juga akan berpengaruh terhadap post traumatic growth itu tadi ya, bisa dipahami ya Mbak Kumala ya.
Terus nah, jadi nanti terkait dengan post traumatic growth-nya di halaman 6, nanti kamu langsung saja Mbak kaitkan dengan konteks sebagai seorang istri atau sebagai seorang istri muslimah, bahasa nih ya, muslimah ya, kepada survival ini. Dan ini sekarang perilakunya masih berlangsung nggak? Atau itu sudah dulu terus gimana? Kalau yang satu enggak Bu, kalau yang satu Masih berlangsung? masih. sih. Soalnya itu udah tahun perceraiannya. Kalau Oh, udah cerai? dulunya sudah cerai. Kok yang satu masih Berarti gini baik Mbak, berarti bukan dalam rumah tangga no Kak? Apa piye ya? Tak kira masih menikah itu. Penyintas itu penyintas. Oh, penyintas ya. Berarti dua-duanya udah cerai. Sudah Bu. Oh, itu pernikahan berlangsung berapa lama? Kalau yang pertama itu berapa ya Bu? Di Tahu aku. 12. 11 tahun. Yang satu? Yang satu itu kayaknya 7 tahun atau Oke, tapi dua-duanya udah cerai. Tapi berarti apa KDRT-nya sudah tidak terjadi? sudah tidak. Oke, nah nanti itu ya kamu sampaikan ya. Nah, sampai pada akhirnya berarti apa yang membuat dia memberanikan diri gitu ya, mengajukan perceraian itu. Karena kan dalam kurun waktu dia baru sadar nih 13 tahun. Tapi ada yang sudah sadar di pernikahan ke-7 tahun. Nah, apa yang membuat membedakan itu gitu? Itu kamu tanyakan nggak? Untuk yang subjek yang pertama itu KCR-nya baru setahun Bu. Baru setahun. Ya, dan langsung kayak mengajukan cerai. Apa Mbak bentuknya? Apakah yang bersangkutan cerita Mbak? Iya, bentuknya itu langsung sama Dipukul. dipukul ya. Oh, kalau yang satunya? Sama Bu, dipukul juga karena dua-duanya mengalami keselingkuhan. Maksudnya? Soalnya diselingkuhi. Oh ya Allah. Berarti nanti memang ada kriteria respondennya juga yang ada kasus perselingkuhan gitu atau gimana? Enggak Bu, tapi emang kayaknya dapatnya yang diselingkuhi. Nah, itu sebenarnya bagus sih. Kamu pilih itu aja. Kalau memang itu kan berarti kan masalahnya kompleks ya. Maksudnya nggak cuman masalah dia misalkan melakukan kesalahan atau masa nggak enak terus dipukul, tapi kan berarti sebenarnya itu sebagai bentuk apa ya, mungkin defensif dari laki-laki tersebut kan. Nah itu nanti bisa kamu jadikan itu Mbak, jadikan kriteria di penelitian juga. Ini menarik selama kamu nanti bisa menggalinya lebih lanjut ya. Ini yang kriteria penelitian yang kasus perselingkuhannya. Jadi dia selain itu juga di dalam situ ternyata yang mendorong mungkin dia dipukul itu karena dia misalkan dia menegur suaminya karena berselingkuh atau apa gitu. Nanti dijelaskan ya. Nah, terus di itu ya di latar belakang ya. Terus terakhir di bab 2 Mbak, terkait dengan dinamika kerangka berpikir ya. Oke. Halaman, nah ini itu Mbak, aku malah ini masih tidak elaboratif ya, bukan kurang tapi tidak elaboratif. Jadi kamu, oke, saya tanya dulu, arti dari post traumatic growth itu apa Mbak? Pertumbuhan setelah mengalami trauma. Bedanya dengan resiliensi apa Mbak? Kalau resiliensi adalah ketahanan diri. Bedanya dengan kepribadian tangguh apa Mbak? Kepribadian mana ya?
siap menghadapi Nah, ini kamu berarti belum paham nih konsep post traumatic growth. Jadi coba nanti Mbak Kumala baca betul ya bahwa post traumatic growth ini erat kaitannya dengan variabel-variabel psikologi yang mungkin pemaknaannya beda tipis. Seperti apa? Seperti konsep resiliensi. Ya, seperti konsep kepribadian tangguh dari teorinya Kobasa, seperti konsep terkait dengan grit, ya, seperti konsep terkait dengan growth mindset. Nah, ini dari keempat variabel ini itu konsepnya sama ketika memang mereka itu bisa bangkit setelah ada hambatan, setelah ada tantangan. Nah, post traumatic growth ini posisinya di mana kamu harus tahu dulu, Mbak, supaya kamu bisa menceritakan secara mendalam dan detail gitu ya, bagaimana sih dinamika dari post traumatic growth. Jadi yang namanya post traumatic growth itu tidak bisa dia kemarin dipukul terus hari ini post traumatic growth, nggak bisa. Nah, ini nanti kaitannya dengan kamu menentukan kriteria dari respondenmu. Kriterianya harus jelas bahwa memang dia mengalami kejadian yang traumatik, satu, dan yang kedua kejadian itu berulang dalam kurun waktu tertentu, ya, sehingga dia punya growth itu tadi. Bisa dipahami nggak, Kumala? Gitu ya. Nah, nanti dijelaskan ya Mbak di kerangka berpikir ini belum ada penjelasannya ya. Ini kamu malah konteks muslimah penyintas KDRT. Oke, betul. Tapi maksudnya dinamika post traumatic growth bagi muslimah ini apakah berbeda dengan dinamika post traumatic growth mungkin ibu-ibu yang non muslimah misalkan, sama atau beda? Nah, kalau memang misalkan beda, tadi kamu menyebutkan dia sholat, dia ngaji, tahajud dan lain sebagainya, berarti kan ada faktor-faktor kaitannya dengan ini nih, aspek apa? Kaitannya dengan aspek spiritualitas. Ada nggak di post traumatic growth? Nah, itu kamu jelaskan. Jadi kamu harus bisa mengoperasionalkan dari setiap aspek yang ada di post traumatic growth itu dinamikanya bagaimana sih pada seorang muslimah, gitu ya. Oke, tuh. Dan nanti kriterianya apa Mbak? Kriteria sampelnya Mbak? penyintas itu, terus yang udah bercerai sama telah melewati masa trauma. Nggak spesifik. Jadi harusnya muslimah penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Oke, satu. Usianya berpengaruh nggak? Usia berapa sampai berapa? Dewasa sih, Bu. Dewasa itu usia berapa? 20 sampai 50. Ya itu bukan dewasa, no. Terlalu jauh rentangnya. Mau dewasa awal, dewasa madya, atau dewasa akhir? Dewasa awal, dewasa madya, dewasa Remaja akhir kita, Bu. Ada yang satu dewasa lansia, berarti ya? dewasa awal, yang satu masih dewasa madya. Nah, itu cuma 5 cucu. Ini kamu harus spesifik Mbak usianya, karena post traumatic growth ini juga sangat dipengaruhi oleh usia loh Mbak. Ya, jadi biasanya kalau kita berbicara post traumatic growth, terus di sini kamu juga membahas terkait meaning of life, itu biasanya baru muncul di dewasa madya sampai akhir. Nah, makanya kamu harus mempertimbangkan kriterianya, usianya harus jelas. Terus dia itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu dalam kurun waktu berapa lama? Apakah dalam kurun waktu cuma sekali dipukul terus dia trauma, atau mungkin harus sampai setahun 2 tahun dulu, atau berapa? Itu harus jelas. Ya, telah bercerainya dalam kurun waktu minimal berapa waktunya. Jadi memang harus spesifik. Karena yang mau kamu gali itu sesuatu yang nggak semua orang itu punya terkait apa post traumatic growth. Ya, nanti minimal responden utamanya 3 ya, minimal. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa lah, gampang ya. Terus nanti harus ada significant others ya. Baik itu mungkin dari anaknya, kalau memang anaknya sudah dewasa dan bisa diwawancarai, atau mungkin dari keluarga dari wanita tersebut, itu juga diperbolehkan, tapi harus ada significant others ya.
Gitu ya. Bisa dipahami ya Mbak Kumala ya. Ada yang mau ditanyakan dulu Mbak? Sampun nggih, matur nuwun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan untuk Bu, aku yang masih sampai nanti ya. Aku makanya Baik, terima kasih Ibu Maharani Tias, MPSI Psikolog atas saran dan masukannya. Sudah dicatat ya Mbak, biar saya juga mencatat beberapa di sini ya, biar saya juga untuk kita lanjutkan kepada penguji pertama Ibu Dr. Gadis Sesida MPSI Psikolog. Dewasa apa? Mati ya? Awal. Sekarang langsung jadi berubah ya. Monggo Uni, kita pernah manggilnya masih Uni kan, berarti masih kakak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua Sidang Ibu Dr. Retno Pangestuti MPSI Psikolog dan kolega penguji Ibu Maharani Tias Budi Hapsari MPSI Psikolog, dan selamat ya Mbak Kumala Lestari ya sampai tahap proposal ya. Oke Mbak, tadi sudah yang bab 1 sudah dibahas sama Bu Rani ya. Oke. Kemudian, nah berarti kalau tadi terkait dengan apa namanya kriteria subjeknya, ya ini informannya, berarti kan itu apa itu yang mana tadi traumatik nih ya, post traumatic growth ini kan berarti jarang dilewati oleh orang yang sudah menjadi penyintas KDRT ya. Jadi secara tidak langsung berarti metodemu berarti bukan fenomenologi, studi kasus. Ditulisnya kok fenomenologi. Dilihat dulu. Yang di atas itu ceklok-ceklok menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomenologi, ya toh? Iya. Jenis fenomena mana yang mana? kecuali cuma Oh ini, oh yang bawahnya, ya. Oke. Itu definisinya toh? Definisi kualitatif itu toh? Dari siapa itu? Nggak ada itu darinya? Teorinya siapa yang menulis? Lah ya tujuannya kan, apa kamu yang nulis tujuannya? Sumbernya dari mana ini? Bertujuan memahami fenomenologi itu sumbernya dari mana? Lah iya makanya kan ini berarti kan argumenmu sendiri atau itu atau sumbernya yang jelas ya. Oke. Jadi pendekatannya pakai studi kasus ya. Oke. Insyaallah Bu. Dan kemudian lokasinya di Spekham ya, Spekham Surakarta. Coba deh kamu cari ya kriterianya itu orang yang kedua itu kan pernah mengalami masa trauma ya. Masa trauma itu kan harus kamu ketahui. Orang-orang trauma itu seperti apa itu kan harus kamu tahu itu. Umpamanya mendengar suara suaminya aja udah gemetaran, kan trauma tuh itu. Apalagi mendengar langkahnya udah ketakutan. Nah, itu yang namanya trauma. Kalau dia cuma lihat suaminya biasa-biasa aja nggak trauma. Apakah seperti itu kriteria, maksudnya subjek yang informan yang kamu ambil itu? Ada nggak yang seperti itu?
Yang satu iya sih, kayak ketakutan itu. Yang satu Kalau yang satu itu baru setahun kan belum nah. Pak DRT baru setahun itu belum. Kecuali setahun setiap hari digebuki tuh dianu setiap hari ya. Tapi kalau cuman setahun itu cuman 2 kali atau 3 kali kan nggak begitu menimbulkan trauma ya. Nah itu jadi harus diperhatikan kalau kamu membuat kriteria pernah mengalami masa trauma. Nah itu pun juga nanti kalau kamu membuat kriteria pernah mengalami masa trauma, berarti kamu harus membuat list orang-orang post traumatik itu apa aja. Nah itu harus kamu tanyakan, masuk nggak kriteria yang kamu buat itu. Jadi kamu harus harus cari kriteria orang-orang atau gejala-gejala yang ditunjukkan oleh orang yang mengalami trauma itu apa saja. Itu nanti kamu buat checklistnya ya, terus kamu tanyakan ke informan. Nah kalau memenuhi standarnya ya baru nanti kamu pakai ya. Karena orang trauma itu biasanya susah sembuhnya, terus apalagi menuju pada post traumatic growth-nya itu. Nah, ya. Nah kan kalau post traumatic growth itu dia nanti kan menjadi orang yang lebih lebih tangguh ya toh, lebih tahan banting, atau seperti itu toh yang akan kamu ambil toh informannya seperti itu ya. Jadi harus sesuai ya. Jadi saya sependapat sama Bu Rani bahwa kriteria informanmu itu harus kamu perhatikan lebih detail. Wawancara pakai apa Mbak? wawancara pakai Semi terstruktur. Kimia ya. Kemudian, nah ini pakai Mbak Sugiono ya Jotinggone ya. kayak asuhan aja Mbak. Sugiono ki ahli pendidikan. Iya ya. Pak Sugiono ki profesor pendidikan, orang profesor psikologi. Profesor psikologi itu Pak Saif baru Pak Aswar. Indonesia mengenal itu. Asmadi Alsa ora apa-apa. Saya nggak pernah lulus Bu. Oh, enggak pernah. Dia nggak pernah loh. Dicoba, astagfirullah. Tapi pada buktinya gitu. S1, S2 loh Bu. Aku yang balik. Aku yang satu yang ngajak. Pak Widiarto mungkin ya? Iya. Mas Widiarto. Ya, itu ya. Ini di sini kita tidak. Oke, kemudian analisisnya apa Mbak? Jadi dia kan jadi katanya Kenapa pakai itu? apa namanya? Dia itu sekarang jadi associate professor di Cina. Terus sekarang di udah dibantuin gitu loh. Jadi kayak akhirnya kayak proyeknya banyak. Studi kasus itu Max Saberman, apa enggak Smith lah? Apa enggak Yin tuh studi kasus? Tapi terus sekarang dia udah Iya nah, harus sesuaikan ya. Jangan ambil sak senenge gitu ya. Jadi harus sesuaikan. Kamu studi kasus berarti pakai Yin gitu ya. Studi kasus itu Yin cenderungnya ya. Yang Max Saberman itu kan yang fenomenologi, Smith, terus IPA itu kan fenomenologi ya. Perhatikan itunya. Kemudian jelaskan juga kenapa pakai metode itu ya. Oke. Kemudian kredibilitasnya apa Mbak? Aku buka yang Pakai apa? Aku tak pendidik. Pakai apa Mbak? Iya. Misal tuh tiga-tiganya kamu pakai. Kan saya kan ini pembimbing mesti kan tapi yang paling penting kan ini Sama tekniknya.
Nanti pakai ya ditulis aja ya apa yang dipakai, jangan semuanya kamu tumplaki di sini ya. Yang kamu pakai aja yang kamu jelaskan. Oke. Kemudian ini ada beberapa ya, masih sistematika penulisannya masih keliru ya. Halamannya itu biasanya taruhnya di atas kanan ya. Kemudian di bab 2 belum ada kesimpulan setiap subbahasan ya. Kemudian di bab 2 juga teori-teori sumbernya itu cuma 1 ya. Minimal ya 3 lah. Jadi ya ketika sumber dalam satu subbahasan itu ada 3, berarti kan nanti kan bisa disimpulkan ya. Kalau cuma 1 mau simpulkan ya ngapain gitu ya. Oke. Di itu juga kemudian ini terlalu banyak terlalu banyak ruang kosong seperti ini. Ya, nanti direkatkan ya. Ruang kosong ini memboroskan dan juga tak sedap dipandang gitu ya. Kosong, banyak yang kosong gitu ya. Oke. Kemudian muslimah dalam pandangan Islam. Iya. Nah, jenenge muslimah ya Islam toh. Ya toh, Mbak? Piye maksudnya ki piye iki? Muslimah dalam pandangan Islam. Ya, oke. Kemudian mana tadi penelitiannya ya? Penelitiannya telah pustaka itu coba nanti cermati lagi ya, yang kira-kira kurang nyambung dengan apa? Bisa kesel ya, aku nyobot ya. 3. Bu Erna loh. Sama Bu Elvi. Sama kue. Adik tercinta. Yang Nida kita Aku di status. berarti yang Nida kan sini toh. Nah, Nida di sini kan nanti. Sama siapa Bu? Sama Bu kita berarti. Ya dibuka dulu aja ya nanti ya. Aku ya nanti pulang balik ke sana juga sana. Wirawiri. Cindy aku double. Jangan Patri iki piye le nyusun manu. Makanya aku dari kita kan ganti dari Senin. Itu ya Nida nanti kok Nida malah perhatikan juga ya kalau telah pustakanya itu di apa namanya dilihat, cermati yang sesuai aja ya, yang enggak sesuai dan dicantumkan ya. Banyak judul yang sama ya, post traumatik pada wanita bercerai, terus ini post traumatik pada kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga. Banyak judul yang sama. Kenapa? Bedanya apa kamu dengan itu? Bedanya apa dengan penelitian terdahulu itu? Sama yang ini. Sama judulmu itu. Kalau yang penelitian terdahulu itu banyak, itu sibuk banyak membahas cuma proses gimana post traumatik itu terjadi sama faktor apa yang mempengaruhi, dan cuma ada yang beberapa membahas tentang spiritualitas, tapi cuma dibahas tentang faktor yang mempengaruhi itu ada spiritualitas itu aja. Kalau yang saya ini lebih ke bagaimana spiritualitas itu dapat mempengaruhi terjadinya proses itu, proses post traumatik. Jadi lebih mendalami spiritualitasnya, makna spiritualnya gitu maksudnya. Proses spiritualnya apa namanya? Dalam pemulihan gitu, dalam proses pemulihan post traumatic growth. Oke. Itu nanti saya dijelaskan di bab 4-nya ya. Saya ingat itu. Jangan sampai berbeda, katanya kebaruannya itu ya. Oke. Kebaruan
secara spiritual. Nah bedanya ya apa tuh eksplorasi pengalaman spiritual dengan pemaknaan spiritual tuh apa bedanya? Dengan kebaruanmu kan pemaknaannya, Ya, terus yang itu eksplorasi pengalaman. itu sebenarnya hampir sama sih Bu pembahasannya hasilnya. Nah, Kalau yang itu kan pengalaman spiritual kayak seperti zikirnya, sholatnya, kayak gitu dalam memori pemulihan psikologisnya. Sebenarnya hampir sama saya yang Iya, iya. pemaknaan. Pemaknaan lah ya, bedanya apa? Jadimu kebaruannya mau kuwi, nggak baru berarti. Dan bisa jadi saya nomor 2 itu istri yang mengalami ceraian ya muslim we. Kalau itu nggak tahu sih Bu, nggak dijelaskan secara Jelaskan. Oh. Lalu prayitno wi kayak ya muslim. Kan lagi kan anu toh, kan Indonesia toh. Nah ya maksudku penelitiannya Indonesia ini mayoritas wong muslim. Ngono lho. Jarang kan anu saleh. Ya, nanti jelaskan di anu lagi ya, dijelaskan lagi ya. Oke, nah kemudian juga di kerangka berpikir tadi ya, dan nanti diperbaiki problemnya si apa, ngono lho, problematika kekerasan rumah tangga itu apa saja, itu kan baru kamu jelaskan gitu ya, nggak langsung kekerasan rumah tangga, maksudnya kekerasan rumah tangga gimana, terus mengalami trauma apa, ya problemnya kekerasan dalam rumah tangga itu kamu jelaskan itu, ya, oke. Udah Bu, cukup aja, saya ngantuk. Tadi angop, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ini kan dari dewasa muda. Enggak deh, ini juga pada ngantuk puasa ya toh. Baik, terima kasih masukannya Ibu Dr. Gadis Deslinda MPSI Psikolog. Jadi ada banyak catatan Kumala untuk perbaikan ke depannya sebelum Anda mulai mengambil data. Nanti mungkin kita akan discuss lagi tentang tadi yang sudah diberikan masukan oleh para Dewan Penguji. Kemudian karena mungkin targetnya semester ini. Insya Allah. Nah, kalau target semester ini makanya harus cepat larinya Kumala ya. Jadi sambil merevisi juga, bahkan mungkin ini kan baru hari Selasa. Nah, bila perlu kalau udah selesai itu merevisinya di Jumat atau bahkan di Senin depan, Selasa depan itu sudah harus ada di meja masing-masing Dewan Penguji sambil nanti kita prepare untuk ambil data. Gitu, karena April 1 sampai 10 Mei lah, Mei paling lambat ya, itu sudah harus daftar sidang lapas ya. Baik, saya bacakan berita acaranya. Ini nilai Anda tergantung dari lulus atau enggak tergantung dari Ibu Gadis. Oke. Saya bacakan berita acara seminar pada hari Selasa tanggal 24 bulan Februari tahun 2026. Majelis Ujian Seminar FUD UIN Surakarta telah melaksanakan sidang ujian seminar atas nama Saudara Kumala Lestari dengan judul Dinamika Post Traumatic Growth Muslimah Penyintas Kekerasan dalam Rumah Tangga. Setelah memperhatikan dengan seksama dan seterusnya, memutuskan menetapkan bahwa nama Kumala Lestari NIM 2211410044, tempat tanggal lahir Pati 17 April 2004, dinyatakan alhamdulillah lulus dalam ujian seminar proposal, bahwa saudari tersebut akan diberi hak untuk melakukan penelitian berdasarkan proposal yang diseminarkan setelah melakukan revisi ya, sambil melakukan revisi. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Surakarta 24 Februari 2026. Seluruh Dewan Penguji tertanda tangani. Mari kita kasih aplaus. Selamat semangat. Ya, terima kasih kepada Dewan Penguji. Mari kita tutup sidang seminar ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gadis mau buka dulu? Mau buka dulu?
Enggak, aku bukan aku penguji. Oh, penguji. Hmm. Siapa? Nah, atas sama siapa? Si Cynthia sama Mbak Siapa Asa ya? kayaknya. Mbak Asa sama Mbak Erna, Bu Erna. Oh. Anaknya Mbak Azan katanya. Tidak mana tidak. Andel, tidak.